Halo semuanya, jadi balik lagi sama gue Nathan dan gue pengen nge-review sebuah tayangan, bukan film ya, tapi bisa dibilang juga ini semacam film juga, ya nggak tau lah. Gue lebih senang nyebutnya tayangan. Oke, jadi hari ini gue bakal nge-review Friends The Reunion. Jadi buat kalian yang ngaku sebagai fans dari serial Friends, ya jangan di skip dulu karena gue bakal ngebahas banyak poin-poin yang penting dan seru juga dari Friends The Reunion. Nah cuman sebelum kita masuk ke dalam review, terus ngebahas kayak konsepnya seperti apa gitu kan, dan detail-detail penting lainnya yang ada di Friends The Reunion, gue pengen ngajak kalian sedikit bernostalgia lah lewat beberapa trivia quiz yang bakal gue bacain nih. Oke, jadi selama gue bacain pertanyaan-pertanyaannya, kalian boleh langsung nebak dalam hati atau mungkin langsung di komen gitu. Oke, pertanyaan pertama adalah, apa pekerjaan dari Chandler? Pertanyaan yang kedua, nomor berapakah apartemen Monica di awal-awal episode? Nah, pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan kebakaran di apartemen Phoebe? Dan selanjutnya, berapa bunga mawar yang Ross kirimkan untuk Emily? Nah, pertanyaan kelima, siapa nama adik dari Joey yang hamil di luar nikah? Dan pertanyaan terakhir, ini harusnya kalian semua udah pada tahu lah ya kalau yang emang hardcore fansnya dari film Friends. Jadi apa bentuk tato dari Rachel? Nah semua itu bisa kalian jawab, bisa dijawab di dalam hati atau langsung tulis di kolom komentar. Kasih tahu aja gitu dari 6 pertanyaan yang udah gue sebutin, berapa nih yang berhasil kalian jawab dengan benar, oke? So ya, ketika kalian misalnya nonton Friends The Reunion gitu kan, bisa gue pastikan kalau kalian belum pernah menonton serial sebelumnya gitu, kalian gak akan mungkin relate dengan apa yang disajikan di Friends The Reunion ini gitu. Apalagi kan mengingat Friends itu terkenal dengan sitcom dan jelas komedi-komedinya yang bisa dibilang ada yang sarkas gitu, ada juga yang benar-benar pure jokes aja gitu kan. Dan semua itu tapi masih relate bahkan sampai di zaman sekarang gitu. Jadi bisa gue bilang gitu, kalau Friends The Reunion ini dikhususkan untuk para fans dari serial Friends. Ya, jadi benar juga kalau kata Xiaomi. Bisa dibilang ini benar-benar kayak reuni aja gitu, pure reuni, bukan yang kalau misalnya di film-film layar lebar gitu kan kayak reuni yuk gitu kan, terus bikin film, enggak gitu. Ini benar-benar pure aja gitu, kayak bocah-bocahan nongkrong, terus udah lama gak ketemu nih, yuk kita kumpul lagi. Nah, Friends The Reunion tuh modelannya kayak gitu. Jadi yang gue tahu nih, beberapa dari banyaknya rumor yang ada, gue cuma tahu kalau Friends The Reunion ini tuh rencananya dirilis tahun kemarin. Tapi karena masa pandemi, akhirnya diundur. Nah, cuma bukan karena pandemi aja nih alasannya. Jadi, dari produsernya Friends The Reunion sendiri, itu tuh pengen ngebawa vibes yang sama gitu kan, kayak serial Friends di zaman dulu gitu. Jadi kalau di zaman dulu itu, kalau misalnya kalian lihat di TV, ketika para cast dari Friends itu main gitu kan, breaking gitu, itu kan kayak ada suara-suara ketawa gitu kan orang-orang pada saat mereka mengeluarkan jokes si castnya gitu. Nah sebenarnya ketawa orang-orang itu tuh, itu ori, otentik dan bisa bilang asli gitu. Kenapa? Karena memang ketika Friends sedang menjalani proses produksinya gitu, di situ ada audiensnya, bisa bilang live audience. Nah hal itulah yang akhirnya ingin dibawa sama si produser di Friends The Reunion ini gitu. Cuma karena masa pandemi, kan akhirnya nggak mungkin dong kita produksi terus bawa banyak orang rame dalam studio gitu, cuma buat nontonin ini kan Friends The Reunion. Daripada misalnya ntar kenapa-kenapa, akhirnya ya udah ditunda dulu sampai sekiranya situasi mulai aman dan mereka bisa ngedatengin live audience terus jalanin produksinya Friends The Reunion ini. Gue nggak tahu kalian sama gue tuh sama apa enggak gitu experience-nya, karena ketika gue nonton trailernya justru di situ gue baru ngeh kalau Friends The Reunion ini ternyata bukan film utuh ataupun misalnya penggalan serial gitu loh, yang nantinya akan ada episode-episode baru.
Jadi dari trailer itu gue baru tahu kalau misalnya Friends The Reunion ini cuma bisa dibilang apa ya, semacam talk show lah gitu, yang dipandu sama James Corden. Jadi ada 6 cast utamanya dari Friends, terus ada James Corden, dan situ mereka ngobrol doang gitu. Tapi nggak cuma sekedar ngobrol ya, ada banyak hal yang ada di belakang layar akhirnya diungkap untuk para fans dan para penonton setia dari serial Friends. Well, dari semuanya nih ya, ketika gue udah nonton juga gitu si Friends The Reunion, sebenarnya bisa dibilang menyenangkan gitu. Tapi ada hal-hal yang menurut gue, ini kok kayak gini ya? Ini kok kayak begitu sih gitu? Ngerti nggak? Jadi modelnya tuh kayak, ya tetap ada cons-nya lah, walaupun plusnya memang lebih banyak gitu. Jadi kekurangan yang pertama adalah, dari semua list bintang tamu yang ada di Friends The Reunion ini, ternyata nggak semuanya benar-benar hadir gitu. Beberapa, maksudnya bintang tamu yang datang pun itu cuma sekedar ngasih testimoni gitu. Menurut gue itu cukup disayangkan. Kenapa gitu? Karena ya kalau misalnya nih gue menempatkan diri sebagai fans garis kerasnya dari serial Friends, gue akan lebih banyak berharap obrolan-obrolan gitu kan, terus kayak candaan-candaan yang ada, yang berbau serial Friends pada zaman dulu gitu, dan dilontarkan langsung oleh para cast-nya. Dibanding gue harus ngelihat banyak-banyak testimoni gitu dari orang-orang yang pernah nonton Friends. Ya walaupun tuh tetap bagus gitu, cuman ada yang nggak nyampe semenit gitu, terus juga ada yang kepanjangan banget gitu. Jadi maksud gue kayak, ya kalau misalnya emang testimoni, mending kayaknya terakhir aja deh ditaruh gitu kan, gak usah yang di tengah-tengah banget. Mending di tengah-tengah tuh full aja gitu dari obrolan cast sama si hostnya gitu, James Corden. Akhirnya, dari semua bintang tamu yang ada di Friends The Reunion, itu tuh gue rasa kayak ke semuanya tuh jadi maksimal gitu kan. Nah, lanjut lagi gitu kan. Kekurangan lain yang gue rasa nih ya, ini kayak konsep dari si The Reunion ini, itu adalah Chandler. Jadi sebenarnya gitu kan, kalau dulu gue nonton gitu, jokesnya dari si Chandler ini nih emang nampol lah biasanya gitu kan. Dan jujur gue berekspektasi kayak, bukan berekspektasi, lebih tepatnya gue berharap gitu, ada banyaknya lontaran-lontaran jokes gitu, guyonan atau candaan dari si Chandler ini di The Reunion. Cuma nyatanya dia malah jarang ngomong gitu kan. Dan yang terakhir menurut gue yang menjadi cons dari Friends The Reunion adalah absennya beberapa cast yang mungkin gitu, kalau misalnya kalian bilang ya cacing-cacing, naga-naga, atau kayak penting gak penting gitulah gitu. Tapi sebenarnya menurut gue itu penting gitu kehadiran mereka. Kayak contohnya nih si Mike, Carol, Susan, and Ben gitu kan. Karena dari season pertama sampai season 10, walaupun mereka bukan cast utama, tapi mereka tuh benar cast yang selalu ada gitu loh. Dan itu punya peranan penting dalam setiap alur ceritanya. Nah sayangnya, sosok-sosok yang tadi gue sebut itu justru gak muncul di Friends The Reunion ini. Ya gue nggak tahu gitu, mungkin karena jadwalnya nggak tepat gitu, atau mungkin udah punya kesibukan masing-masing gitu kan. Cuman ya seharusnya sih bisa lah ya gitu kan. Jadi itu tadi beberapa cons yang gue temuin di Friends The Reunion gitu. Tapi balik lagi nih gue tekenin, itu semua berdasarkan POV gue aja gitu. Mungkin kalian ada yang nggak setuju, ya nggak apa-apa sih gitu kan. Cuman dibandingin apa ya, cons yang tadi udah gue sebutin, sebenarnya ada banyak banget poin-poin yang akhirnya ngebuat gue tuh seneng gitu sama Friends The Reunion. Dan akhirnya itu ngelit menjadi pros lah kenapa Friends The Reunion ini perlu lah buat ditonton untuk kalian yang memang fans ya dari serial Friends ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, jadi poin pertama atau poin yang akhirnya menjadi pros pertama gue dari Friends The Reunion adalah footage serta blooper. Kenapa gitu? Karena dari footage atau blooper itu akhirnya kita dapat banyak informasi baru yang sebelumnya kita nggak tahu nih gitu. Dan salah satu yang paling memorable menurut gue adalah ketika si Joey itu jatuh di kursi gitu, dan ternyata bagian tulang sininya itu patah gitu. Kemudian pros kedua adalah ketika Rachel dan Ross gitu melakukan reading ulang dari skripnya gitu, dan terus mempraktekkan adegan mereka first kiss gitu. Kenapa bisa gue bilang itu poin yang jadi pros lah dari Friends The Reunion? Karena itu adegannya benar-benar perfect banget gitu. Mereka bener kayak ngedalemin karakter mereka, itu emosionalnya juga dapet banget gitu kan.
akhirnya bisa gue bilang itu salah satu best thing yang gue temuin dari Friends The Reunion. Selain itu juga ada bagian dimana si Phoebe bilang yang kayak my eyes, my eyes. Nah itu tuh bener-bener kayak ngebawa kita balik lagi ke adegan si Phoebe pada saat Friends zaman dulu nih. Jadi hal yang kayak gitu tuh cukup apa ya, kayak mesin waktu lah ibaratnya gitu. Nah poin berikutnya adalah momen dimana mereka ulang adegan trivia game. Jadi kalau misalnya kalian udah apa ya, pada saat dulu nih gitu kan nontonin banget atau ngikutin banget serial Friends, atau mungkin kalian baru ngikutinnya sekarang-sekarang gitu, kalian pasti tahu momen trivia game ini gitu, dan itu benar-benar nostalgia banget gitu. Nah hal menarik berikutnya yang gue temuin dari Friends The Reunion ini adalah Rachel dan Ross. Kayak yang kita tahu nih, kalau misalnya kalian juga ngikutin serial Friends gitu, Rachel dan Ross ini kan chemistry-nya dapat banget itu dalam mereka berhubungan gitu kan, asmara ya, berhubungan asmara gitu. Nah ternyata di Friends The Reunion ini juga akhirnya diungkap kalau sebenarnya feeling yang mereka bawa di serialnya itu ternyata beneran terjadi di dunia nyata. Jadi si Rachel sama Ross ini tuh bener-bener apa ya, sama-sama suka gitu loh. Gak hanya di serialnya tapi juga di dunia nyata. Dan itu benar-benar cukup mind blowing. Lalu poin terakhir yang akhirnya bikin gue semakin seneng banget nonton Friends The Reunion ini adalah momen pada saat endingnya nih. Kenapa? Karena pada saat ending itu tuh diputerin lagi soundtracknya yang I'll Be There For You, tapi dalam aransemen akustik. Bukan akustik sih, lebih tepatnya dibawakan hanya dengan instrumen biola. Ya kita tahu biola gesekannya itu kan bisa menyayat hati lah ya. Nah, walaupun nadanya si lagu I'll Be There For You ini cukup ceria, tapi ketika dibawakan ke biola itu ternyata cukup mengaduk-aduk emosi. Bukan hanya penonton, bahkan sampai semua cast yang ada di Friends The Reunion gitu. Mereka akhirnya sampai nangis, kemudian juga ngobrol-ngobrol kayak gitu, mengulang masa-masa seru mereka pada saat produksi serial Friends. Oh iya, gue juga lupa bilang, ada satu poin menarik yang perlu gue garis bawahin dari Friends The Reunion ini. Itu adalah di mana Matthew Perry mengungkap kalau dia tuh sering kepikiran, terus juga sering kayak panik sendiri kalau nih jokes yang dia kasih ke penonton itu ternyata nggak lucu. Memang itu menurut Matthew Perry itu jadi hal yang cukup berbahaya untuk kesehatan mentalnya gitu kan. Cuma pada akhirnya berkat kerja kerasnya Matthew dan semua orang yang ada di serial Friends, semua rasa takut dia, semua rasa panik yang dia rasain akhirnya bisa diatasin, dan dia seperti yang bisa kita lihat di serial Friends tentunya gitu, jokes-jokes yang dia lontarin masih tetap kena gitu, jadi tidak gagal sama sekali. Well, terlepas dari kekurangan ya, beberapa kekurangan yang gue temuin gitu kan, dan itu berdasar dari POV gue aja gitu, nyatanya Friends The Reunion masih bisa memenuhi apa ya, harapan gue lah ketika menonton tayangannya gitu, dan ternyata masih sangat menghibur gitu. Jadi kekurangan-kekurangan yang tadi gue sebutin tuh kayaknya bukan hal yang penting banget gitu, karena pada akhirnya gue sendiri masih merasa terhibur ketika menonton Friends The Reunion, dan mungkin kalian juga nih sebagai para fans dari serialnya itu juga ngerasain hal yang sama lah gitu. Dan kalau misalnya nih, kalau kalian pengen nonton Friends The Reunion, itu caranya gampang banget, karena Friends The Reunion itu adanya di HBO, terus kalian hanya perlu melakukan subscription atau melakukan langganan lah, seharga 60.000 sebulan, terus kalian udah bisa langsung nonton tuh tayangan dari Friends The Reunion, atau mungkin film-film atau serial lainnya yang gak kalah keren di HBO. Dan kalau misalnya nih, kalian masih berharap gitu, someday itu Friends bakal ada film utuhnya, mending kalian buang jauh-jauh, karena dari si Martha Kaufman-nya aja, dia ngomong, ini tuh udah gak akan ada filmnya gitu. Jadi ya, gue rasa itu aja yang perlu gue bahas dari Friends The Reunion. Kalau menurut kalian nih, best moment dari tayangan ini tuh apa aja sih? Itu bisa kalian tulis di kolom komentar gitu kan. Dan jangan lupa juga yang kayak tadi trivia quiz gua sampein di awal gitu, itu mungkin bisa kalian tulis juga di kolom komentar. Serta nih kalau misalnya kalian punya gitu saran-saran, bang coba review ini dong gitu kan, film ini gitu, bang coba review serial ini dong, itu boleh banget kalian tulis aja di kolom komentar, dan gue bakal maraton untuk menonton semuanya gitu. Oke, jadi gue Nathan,
signing off. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.